ngurus pendidikan itu harus sabar. Sabar. Karena proses pendidikan itu tidak cukup 5 tahun, 10 tahun. Long life education, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke kaki kuburan. Jadi tidak bisa seperti Pak Nasir berkata, mengingatkan, dakwah itu, kalau kita dakwah melakukan proses-proses pendidikan di masyarakat, dakwah itu bukan seperti kita makan nasi katanya. Begitu makan langsung terasa kenyang. Seorang juru dakwah atau seorang murabi atau seorang pendidik itu harus cukup sabar. Benih-benih yang ditanam mungkin akan berbuah 10 tahun, 20 tahun, atau baru 100 tahun setelah dia mati. Setelah guru itu mati, setelah seorang dai itu mati, seorang murabi itu mati, seorang ustadz itu mati, belum tentu dia mendapatkan hasilnya. Jadi harus sabar, ya. Prosesnya itu yang dilalui dengan sabar, tidak bisa di shortcut dengan proses akselerasi digitalisasi sebagaimana yang jadi kata kunci daripada Nadiem Makarim. Jadi ini persoalan pendidikan kita sebenarnya adalah persoalan Nadiem Makarim sebagai seorang menteri yang bermasalah. Dia harus memiliki empati yang besar, bukan terhadap teknologi, tapi terhadap manusia, terhadap pendidikan yang tidak instan hasilnya. Yang diukur mungkin bisa diukur, tapi jangan kemudian diproyeksikan menjadi tukang, menjadi satu skrup dari sistem kapitalisme global yang lebih besar, dan kita menjadi skrup-skrup sementara pemimpinnya adalah orang lain. Justru konsep pendidikan Islam adalah bagaimana menjadikan setiap anak didik itu menjadi khalifah, menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi masyarakatnya, dan pemimpin bagi negara, dan pemimpin menjadi dunia pada level dunia. Laki-laki diarahkan bagaimana menjadi pemimpin dalam proses-proses pendidikan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia menjadi pemimpin untuk kaum wanita. Dan ini tampaknya yang semuanya akan selesai dengan membentuk apa istilah tim bayangan, yang nanti ada persoalan anggaran di situ, sebagaimana dulu Tito bikin Satgasus Merah Putih, ya, dan itu menjadi persoalan anggaran dan kemudian dibubarkan oleh Kapolri yang sekarang setelah membuat kasus di mana-mana Satgasus yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari segi anggaran. Dan mungkin itulah mal administrasi. Alhamdulillah hujan. Piye iki? Yaudah gitu dulu ya. Hujan. Masya Allah. Hujan kasih sayang Allah ya. Ya, diteruskan apa enggak ini? Kita ini ya, takutnya nggak bisa. Ya sudah gitu aja dulu ya. Jadi moga-moga ya, ini memang kabinet sekarang ini ya, Menteri Dalam Negeri bermasalah, menimbulkan kontroversi dengan peraturan-peraturannya. Sekarang mengangkat pejabat-pejabat tanpa pemilihan umum, ratusan pejabat gubernur, kepala daerah, dan wali kota. Kemudian ada masalah Sambo, terjadi demoralisasi di tubuh Polri, pembunuhan Laskar 6, Front Pembela Islam. Semuanya ingin diselesaikan dengan shortcut ya. Harus sabar mengurus negeri ini, harus sabar mengurus negeri ini, dan kemudian membangun ini, membangun itu. Tetapi yang manusianya itu menjadi kuli-kuli dengan menciptakan undang-undang yang mendatangkan lapangan pekerjaan, investasi, tapi kemudian yang bekerja orang-orang lain, sementara anak-anak muda menjadi kuli di negerinya sendiri. Kapan kita akan menjadi pemimpin anak-anak muda itu? Menjadi anak-anak muda yang punya wawasan global, tapi akarnya sebagai seorang muslim itu sangat kukuh, dan akarnya sebagai seorang Indonesia itu sangat kukuh dan bisa bermain pada pentas global, dan tidak perlu mengundang tepuk tangan dari PBB. Masalah-masalah pendidikan dalam negeri kita sendiri itu secara real,
secara jujur harus diakui banyak masalah, dan jujurlah, beranilah mengakui masalah dengan jujur, sehingga kejujuran itu akan bisa banyak menyelesaikan masalah. Kalau masalah tidak diakui dengan jujur, bagaimana mendapatkan satu solusi yang bisa pas? Ya, kecanggihan teknologi tidak menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi oleh jiwa manusia yang sangat kompleks, yang memang didesain oleh manusia, oleh Allah, didesain oleh Allah bahwa jiwa manusia itu memiliki potensi raksasa yang hebat, sehingga manusia itu bisa menjadi hebat jika setiap pendidik atau dalam proses pendidikan orang dikembangkan sesuai dengan muyul, sesuai dengan kecenderungannya masing-masing, dan dia akan mencapai angka 100. Tapi kalau semua didekati dengan dengan pendekatan yang homogen, yang seragam, bagaimana proses pengumpulan big data dan kemudian data itu dijual pada pihak lain misalnya, ini sangat berbahaya. Manusianya itu yang penting dalam pendidikan, bukan teknologinya yang penting. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.